Apa kabar? Ya, kita patut bersyukur, berterima kasih kepada Tuhan, di mana di sepanjang minggu ini kita sudah merasakan kebaikan Tuhan, pertolongan Tuhan, hingga kita berada di tempat ini untuk kita menaikkan ucapan syukur kita, meninggikan nama Tuhan lewat puji-pujian kita. Baik Bapak Ibu, sebelum kita masuk dalam penyembahan kita akan bersat teduh sebentar. Kita akan naikkan syukur kita. Haleluya, haleluya, haleluya Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih untuk kebaikan-Mu Tuhan yang selalu menyertai dan menjaga kehidupan kami Bapa. Bapak, terima kasih Tuhan Yesus, terlebihnya untuk hari yang indah ini, di mana Tuhan kami ada sampai saat ini. Kami tahu itu karena kebaikan-Mu Tuhan, karena pertolongan-Mu Tuhan. Tuntun kami Tuhan, agar kami betul-betul benar-benar setia melayani Engkau Tuhan. Apapun Tuhan kondisi kami yang kami alami, kami percaya Tuhan Engkau akan memberikan kekuatan. Engkau yang selalu menuntun kami Tuhan. Terima kasih Roh Kudus, terima kasih. Kami akan menyerahkan hidup kami hanya akan menyerahkan ibadah kami Tuhan saat ini. Terima kasih Roh Kudus. Haleluya. Bapak Ibu, seperti rusa yang rindu sungai, seperti rusa yang haus, rindu aliran sungai-Mu. Hatiku tak tahan menunggu.
kita angkat pujian ini sama-sama kembali. Dia. Haleluya. Haleluya Yesus. Kami sembah Allah Yesus. Glory bagimu Tuhan. Segala pujian syukur bagimu. Kau yang layak ditinggikan, hosana bagimu Tuhan, hosana terpuji namamu Tuhan. Haleluya Roh Kudus, terima kasih. Engkau Tuhan yang layak kami tinggikan, Engkau yang layak kami muliakan Bapa. Terima kasih Roh Kudus. Kami mau meninggikan namamu Tuhan. Kami mau mengagungkan namamu Tuhan lewat puji-pujian kami. Haleluya Yesus.
Terima kasih Roh Kudus, terima kasih. Mengundang kuasa-Mu Tuhan hadir di tempat ini. Kami mengundang Tuhan hadirat-Mu hadir di dalam pribadi lepas pribadi. Terima kasih Roh Kudus, terima kasih. Terima kasih Yesus. Mari Tuhan Engkau lewat Tuhan setiap jemaat-Mu yang hadir saat ini. Terima kasih Roh Kudus, terima kasih, terima kasih. Haleluya Bapa, haleluya. Haleluya Yesus. Haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya Yesus. Haleluya Yesus. Haleluya, terima kasih Bapa. Haleluya. Bapa, inilah ucapan syukur kami Tuhan. Ini bukan hanya pujian, inilah yang menjadi kerinduan kami setiap umat-Mu Tuhan. Biarlah kami Tuhan seperti rusa yang merindukan air, begitu juga kami Tuhan yang merindukan akan kekuatan daripada-Mu, yang merindukan selalu pertolongan daripada-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Mari Tuhan Engkau yang pimpin ibadah ini Bapa, mulai dari awal pertengahan Tuhan hingga akhirnya nanti. Bapa, kami juga berdoa Tuhan buat semua Tuhan anak-anak-Mu yang melayani Tuhan saat ini. Biarlah Tuhan Engkau yang berkati kami Tuhan. Biarlah Tuhan pelayanan kami Tuhan menjadi kemuliaan bagi nama-Mu. Kami juga berdoa Tuhan buat hamba-Mu, khususnya hamba-Mu Tuhan yang akan membagikan firman-Mu Tuhan. Biarlah Tuhan Engkau yang selalu memberkati hamba-Mu yang akan berikan firman-Mu Tuhan. Biarlah Tuhan firman-Mu yang akan dibagikan, yang kami jadi pendengar Tuhan, bukan jadi pendengar, tapi Tuhan mampukan kami Tuhan menjadi pelaku, karena kami percaya Tuhan firman-Mu hidup dan berkuasa. Kami juga berdoa Tuhan untuk saat ini, apabila Tuhan ada jemaat-Mu yang masih dalam perjalanan, kami berdoa Tuhan, biarlah Tuhan Engkau yang sertai perjalanan mereka, dan boleh mereka tiba di tempat ini Tuhan, untuk kami sama memuji muliakan nama-Mu Tuhan. Terima kasih Roh Kudus, terima kasih. Kami akan menyerahkan ibadah kami ini hanya ke dalam tangan-Mu. Terima kasih, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Amin. Bapak Ibu masih siap memuji Tuhan? Walaupun ada mungkin kesalahan tidak bisa menampilkan di layar, tetapi kita percaya, kita punya semangat memuji nama Tuhan. Mari kita angkat satu pujian. Kita punya Yesus yang menjadi kekasih jiwa kita. Yesus kekasih jiwaku, sungguh ku percaya padamu, karena kasih-Mu padaku, Kau tebus dosaku. Dari terbitnya matahari dan sampai terbenamnya, tuangkan lagu pujian, tinggikan nama-Mu. Dengan gendang ku puji dengan kecapi. Oh, ku bernyanyi haleluya, Yesus kekasihku. Dengan gendang ku puji dengan kecapi. Oh, ku bernyanyi haleluya, Yesus kekasihku. Sayang, disayang, aku disayang Tuhan, aku diangkat jadi anaknya, aku disayang Tuhan. Sayang, disayang, aku disayang Tuhan, aku diangkat jadi anaknya, aku disayang Tuhan. Nyanyi glory, glory, haleluya.
Bapak Ibu. Sebelum kita membuka ruang kesaksian, kita angkat satu pujian lagi. Ada satu sobatku. Ada satu sobatku yang setia, tak pernah dia tinggalkan diriku. Di waktu aku susah, waktu ku sendirian, dia selalu menemani diriku. Ada satu sobatku yang setia, tak pernah dia tinggalkan diriku. Di waktu aku susah, waktu ku sendirian, dia selalu menemani diriku. Namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Baik Bapak Ibu, jika ada Bapak Ibu yang mau menyaksikan kasih Tuhan atau berupa pujian dari keluarga, kami persilakan. Yang ulang tahun masih ada kah? Saya boleh izin enggak, boleh dong bapak-bapak untuk membawakan satu pujian untuk hari ini. Saya undang bapak-bapak, mari ke depan. Kita akan, oh kaum pria, berarti anak Yub juga ikut ya Bu? Oh, mari kaum pria, saya undang, kita angkat satu pujian.
nama Tuhan. Luar biasa ya Bapak Ibu, pujian dari kaum Bapak tadi, di mana tadi pujian itu sangat luar biasa karena Bapak-bapak dan kita semua mempunyai satu sobat yang tidak pernah meninggalkan kita dalam keadaan apapun. Kita saatnya akan mau menyiapkan hati kita, kita mau undang hadirat Tuhan masuk ke dalam hadirat kita untuk menerima firman Tuhan. Mari Bapak Ibu, saya kembali undang bangkit berdiri. Biarkan musik memuji Tuhan. Mari Bapak Ibu, kau siapkan hatimu. Mari undang Roh Kudus, karena Tuhan yang selalu hari dalam hidup kita. Mari kita undang Bapak Ibu, Roh Kudus hari dalam hidup kita, biar kita siap menerima firman Tuhan. Bukan hanya pendengar, tapi kami minta agar Roh Kudus memampukan kita agar menjadi pelaku, karena kita percaya tanpa firman Tuhan kita tidak apa-apa, tidak ada apa-apanya. Haleluya Yesus. Mari biarlah seperti pujian ini yang mengatakan kami akan menyembah-Mu Yesus. Haleluya. Mari kita akan lebih dalam lagi mengenal Tuhan, lebih dalam lagi mengenal kasih-Nya. Kita tidak mau hanya beribadah terus, kita hanya benar-benar akan mengenal kasih Tuhan. Kita mau bertanya kepada Tuhan, apakah kita benar-benar mengasihi Yesus. Terima kasih. Mari Bapak Ibu, kita akan siapkan hati kita sebelum kita menerima firman Tuhan. Kita akan angkat satu pujian ini lebih dalam lagi. Lebih dalam lagi cinta
katakan lebih dalam lagi. Ku cinta Kau Tuhan, lebih dari segala yang ada. Lebih dalam lagi, ku cinta Kau Yesus. Ku mengasihimu, ku mengasihimu, ku mengasihimu. Kami serahkan kepada hamba-Nya. Haleluya, haleluya. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur untuk segala kebaikan-Mu atas padamu. Terima kasih Tuhan. Pagi hari ini kami akan belajar kebenaran firman Tuhan. Engkau membukakan mata hati rohani kami Tuhan, supaya kami mengerti dan dapat berjalan sesuai dengan kehendak-Mu. Ini pengucapan syukur kami dan doa kami. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa, haleluya. Amin. Silakan duduk. Shalom Aleihim. Hari ini saya bicara tentang melayani sesuai karunia. Mari kita buka atau baca sama-sama Roma 12. Roma pasal 12 ayat 4. Yang dimulai dari ayat 4 dulu ya, 4 sampai 8. Kita baca bergantian, nanti ayat 8 kita baca bersama. Sudah siap? Oke, Roma pasal 12 ayat 4 sampai 8. Sebab sama seperti pada satu tubuh kita mempunyai banyak anggota, tetapi tidak semua anggota itu mempunyai tugas yang sama. Anggota yang seorang terhadap yang lain. Demikianlah kita mempunyai karunia yang berlain-lainan menurut kasih karunia yang dianugerahkan kepada kita. Jika karunia itu adalah untuk berbuat, baiklah kita melakukannya sesuai dengan iman kita. Untuk mengajar, baiklah kita mengajar. Oke, 1, 2, 3. Jika karunia untuk menasihati, baiklah kita menasihati. Siapa yang membagi-bagikan sesuatu, hendaklah ia melakukannya dengan hati ikhlas. Siapa yang memberi pimpinan, hendaklah ia melakukannya dengan rajin. Siapa yang menunjukkan kemurahan, hendaklah ia melakukannya dengan sukacita. Amin. Ya, pasal 12 ini ditulis Paulus kepada jemaat yang beragam, ya. Latar belakangnya sama kayak kita, ada berapa walaupun ada suku yang sama, tetapi kita masing-masing menjalankan peran kita yang berbeda-beda. Nah, di sini di jemaat di Roma ada yang kuat, ada yang lemah, ada yang aktif, ada yang pasif. Jadi Paulus itu tidak memulai dengan tuntutan yang besar. Dia mengingatkan atau menyadarkan bahwa setiap orang itu mempunyai karunia yang berbeda. Kita punya karunia yang berbeda-beda. Jadi kalau bicara tentang pelayanan gereja, ya ini namanya pelayanan sehat ya. Jemaat itu yang berbeda-beda karunia itu memahami peran masing-masing. Dan kalau dalam gereja kecil, ya kita kalau gereja kecil kadang-kadang pelayanan yang orang bilang ini berat ya. Kenapa? Ya orangnya itu aja. Itu lagi. Lihat jadwal, saya lagi. Lihat jadwal, saya lagi. Mungkin kayak gitu ya. Yang lainnya ketika diajak pelayanan,
kadang-kadang dia memberi aja alasan, banyak alasan yang kasih. Saya masih belum suci lah, masih belum kudus lah, saya masih banyak dosanya. Ya, apalagi? Saya paling banyak yang jadi utama bilang, saya tidak bisa. Aku nggak bisa ini, nggak bisa itu. Ya memang, kalau nyanyinya nggak tahu nada, tidak mungkin lah diajak untuk jadi worship leader atau pemimpin pujian, nggak mungkin. Pasti ada yang lain. Ya, karena masing-masing kita punya karunia atau talenta yang berbeda. Sama ya, seperti saya bilang tadi ya, Paulus ini menulis Roma pasal 12 untuk jemaat yang rutinitas harian, karena dia pesannya sih sederhana sih buat jemaat. Dia mengingat untuk semua bahwa kita semua itu punya karunia, ya. Kita semua ini punya karunia. Supaya apa? Bertumbuh gerejanya. Jadi kita harus melakukan kerja sama. Nah, oleh sebab itu setiap orang percaya, kita semua harus menyadari bahwa dirinya diberi karunia untuk apa? Untuk aktif melayani di gerejanya. Kadang-kadang ada tulisannya ada ya, aktivis gereja, ya, karena dia aktif di gereja, ya. Tapi bukan hanya sekedar aktif saja, tapi ini sebenarnya bentuk pelayanan. Nah, bagaimana caranya supaya kita dapat lebih aktif melayani Tuhan? Itu. Nah, agar kita dapat lebih aktif melayani Tuhan, ada dari Roma 12 ini ada 3 fakta kitab yang diingatkan Paulus untuk buat siapa? Kita semua. Yang pertama, apa yang diingatkan? Ya. Mari kita melayani Tuhan bersama. Kalau di yang 4 sampai 7, kita perhatikan di sini. Sebab sama seperti pada satu tubuh, kita mempunyai banyak anggota. Sama dengan anggota itu mempunyai tugas yang sama. Jadi semua anggota itu mempunyai tugas yang sama. Demikian juga kita, walaupun banyak, adalah satu tubuh dalam Kristus. Tetapi kita masing-masing adalah anggota seorang terhadap yang lain. Demikian kita mempunyai karunia yang berlainan. Menurut kasih karunia yang digunakan kepada kita. Jika karunia itu adalah berbuat, baiklah kita melakukan sesuai dengan iman kita. Jika karunia untuk melayani, baiklah kita melayani. Di situ ada saya buat garis bawah. Bisa kelihatan apa? Iya, ada kata kita. Ya, kalau kita lihat dari ayat 4 saja, ada 1. Kemudian ayat 5 ada berapa? Ada 2 kata kita di situ. Ayat 6 ada 1 lagi. Terus ayat 6 ada berapa nih? Ada 4. Ya. Terus ayat 7 ada berapa? 2. Jadi ada kata banyak kali ada kata kita. Khususnya yang pasal 4 pasal 12 ya. Yang ayat yang kita bahas ini ya dari ada kata kita. Ayat 4 dan 5 Paulus mengingatkan bahwa kita adalah satu apa? Satu tubuh yang berisi dengan anggota yang berbeda-beda fungsinya. Gak mungkin lah kalau misalnya kita semua adalah tangan, gak bisa. Ya, jadi kalau dalam sebuah keluarga pun kalau satu kepala keluarga kan, kalau di dalam satu keluarga itu ada 2 kepala keluarga, mau didengarin yang mana gitu kan. Jadi seperti itu, harus ada 1. Ya. Tetapi masing-masing punya anggota atau peran yang berbeda. Kalau semuanya mau jadi kaki, bagaimana bisa jadi tangan? Nggak bisa.
Kalau semuanya mau jadi badan, bagaimana dengan yang anggota lainnya? Gak bisa. Kita adalah anggota dari satu tubuh. Dan sama ya, 5 dan 6 kita diberi, ini Paulus mengingatkan bahwa kita diberi kepercayaan masing-masing untuk menjalankan satu tubuh Kristus. Menjalankan satu tubuh Kristus. Jadi kita masing-masing ya. Di Roma pasal yang 12 ini kita tidak, kata kita ini bukan kata yang tidak aktif atau kata yang mager gitu. Mas gerak, enggak. Tetapi kata yang lebih kepada menunjukkan kita harus menjadi orang yang aktif. Makanya ya, ini kata kita pun tidak bisa berdiri diam. Ya. Oleh sebab itu kita harus aktif, hidup bersama, menerima anugerah, lalu melayani. Hidup dalam satu komunitas, kita terima karunia dari Tuhan, masing-masing itu berbeda, lalu kita melayani. Ya, melayani. Nah, gereja akan bertumbuh ketika setiap orang percaya memahami posisinya dan menjalankan panggilannya. Kalau gereja yang tidak bertumbuh bagaimana ya? Ya orangnya itu terus setiap dari yang main musik, pimpin pujian dan khotbah, orang yang sama terus misalnya kan. Ya begitu-begitu aja. Nah itu kalau gereja perintisan tidak apa-apa, kan masih sendiri. Kalau gereja perintisan, ya Bapak Gembala yang main gitar, Bapak Gembala juga yang pimpin pujian, Bapak Gembala juga yang khotbah. Nah itu perintisan tidak apa-apa. Tapi kalau sudah gereja, itu kita masing-masing harus diingatkan bahwa kita harus punya pemahaman bahwa kita punya posisi masing-masing dan menjalankan sesuai dengan panggilan. Kalau kita tidak menjalankan dengan sesuai dengan panggilan, apa yang terjadi? Ada sebuah ketimpangan. Kenapa? Kerjasama itu sangat penting. Ya. Coba diaktifkan audionya. 你是怎么搞的？哎，陆训练。教练有比赛啦！ Nah, itu sebuah ilustrasi bahwa kerjasama itu penting. Ini dari iklan sih, tapi saya nggak tahu iklan apa itu. Tapi sudah sangat-sangat lama, makanya videonya begitu. Tapi menjadi cocok, menjadi gambaran buat kita bahwa kita harus melayani Tuhan kalau hilang satu bagaimana? Jadi timpang, jadi kurang ya. Ya, memang ada satu negara yang memang suka melakukan yang namanya gerakan kayak koreografi gitu, gambar gitu dalam di besar gitu. Jadi kayak ada satu yang hilang jadi kayak ompong jadi gambarnya. Nah begitu pula dengan kita. Mari kita sama-sama bekerja sama. Amin. Nah yang kedua apa yang diingatkan oleh Paulus, kita harus menerapkan karunia yang sudah diberikan. Kita udah dapat, kita terapkan. Perhatikan kata-kata ini. Roma 12 ayat yang ke-6. Kita baca bersama. 2, 3. Demikianlah kita mempunyai karunia yang berlainan menurut kasih karunia yang dianugerahkan kepada kita. Jika karunia itu adalah untuk berbuat, baiklah kita melakukannya sesuai dengan iman kita.
ada 3 kata yang diulang, yaitu kata karunia di sini. Ya, dan kita harus apa? Melakukannya. Kita fokus kepada kata karunia dan melakukannya. Nah, kata karunia di Alkitab kalau seandainya kita baca bahasa aslinya, karunia ini berasal dari kata karis. Makanya ada kata gereja karismatik. Karismatik itu lebih pengajarannya lebih kepada karunia roh. Ya, seperti itu ya. Nah, ada gereja karismatik. Ya, seperti itu. Nah, kata karis itu artinya apa? Anugerah. Anugerah itu diberikan ya kepada kita oleh Tuhan pastinya. Ya. Untuk apa? Karena Allah percaya kita akan memakai karunia yang sudah diberikannya. Jadi karunia adalah pemberian Allah yang dipercayakan untuk apa? Dipakai. Bukan untuk disimpan untuk diri sendiri. Nah, karunia itu diberikan Allah untuk kita, untuk dipakai. Kalau seandainya bisa satu hal ya, ajarkan yang lain. Seperti itu. Ketika di kelas ini kadang-kadang ya saya buat sesuatu, saya ajarkan kepada satu anak. Setelah satu anak itu bisa, saya bilang, kamu ajarin yang lain. Dia ngajar yang lain, saya ngajar anak yang lain. Ya. Kemudian saya bilang kepada anak yang lain lagi tuh, ngajarkan ke temannya. Jadi saling mengajarkan. Jadi begitu. Ya, begitu pula dengan kita. Kalau kita punya sesuatu, kita jangan simpan sendiri, tetapi kita bagikan kepada yang lain. Jangan kita simpan sendiri. Kalau punya pengetahuan misalnya, berikan juga kepada yang lain. Jangan simpan sendiri. Ya. Kata penting yang untuk penerapan karunia itu adalah melakukannya. Perlu dijabarkan? Ini kata simpel ya, sangat sederhana. Karena sudah diberi, apa yang harus dilakukan? Terapkanlah. Artinya kita lakukan, ejawantahkan. Wah, ejawantahkan. Maksudnya lakukan sesuai dengan apa yang sudah diberi. Berikanlah pada itu semuanya untuk Tuhan. Ya. Jadi kita melakukannya dengan profesional. Ya. Seorang pelayan yang profesional akan melakukan juga dengan melayani Tuhan dengan profesional. Jangan hanya sekedar dalam pekerjaan saja dia profesional, tapi melayani dia setengah-setengah misalnya. Ya, seperti itu. Kadang memang ibadah kita itu kadang bisa terlambat ya, sampai 20 menit, 27 menit. Kenapa? Kita memang lagi belajar berkumpul dengan waktu, dengan profesional, supaya bisa lebih profesional lagi. Karena saya melakukan sesuatu yang harusnya bisa dilakukan yang lain. Ya, orang lain bisa lakukan misalnya. Mari kita bekerja sama. Ya. Jadi ketika sudah harusnya bisa jalan tanpa ada ya harus bergantung kepada saya, ya itu harusnya bisa berjalan dengan baik. Mari kita lakukan dengan profesional. Contohlah si bapak satu ini. Namanya Richard Dan Anderson. Ada yang tahu ini? Ya, MacGyver. Sampai dari bapak-bapak generasi baby boom, generasi X sampai Z, milenia, itu mengerti MacGyver. Yang satu ini, bukan MacGyver yang terbaru yang gagal itu ya. Memang film ini dibuat ulang, tapi gagal. Akhirnya berhenti produksi. Kenapa yang berhenti produksi? Karena dia tidak melakukan seperti yang pemeran awal. Namanya aja MacGyver, New MacGyver, tapi enggak seperti MacGyver. Kalau MacGyver versi aslinya, ini Richard Dan Anderson ini dia orangnya berdedikasi tinggi.
Jadi ketika dia diberikan tawaran, orang-orang jadi awalnya meremehkannya. Tetapi karena dia berdedikasi tinggi, dia menunjukkan sesuatu yang berbeda, akhirnya produsernya tertarik dan memakai dia untuk menjadi seorang aktor. Sampai dia sukses memerankannya. Saking suksesnya, kata atau judul serialnya MacGyver masuk dalam leksikon kamus Amerika. Dan sangat disukai sama bapak-bapak, sehingga apa? Bisa meniru MacGyver. Jadi pakai bahan sederhana bisa buat sesuatu yang berguna. Nah itu ya, seperti itu. Akhirnya seperti itu, jadi seperti itu. Itu si MacGyver. Dia bisa melakukan yang karena apa? Dia adalah orang yang punya etos kerja dengan dedikasi tinggi. Terus dia memang menyukai dengan karakter yang dia perankan. Yang penting lagi dia punya tanggung jawab, punya tanggung jawab moral dan juga punya tanggung jawab profesional untuk apa yang dia lakukan. Dan dia menjalankannya dengan totalitas. Karena sebelumnya dia adalah atlet hoki, baru dia dapat peran itu. Nah, karena dia menjalankan dengan totalitas, bahkan ketika dia mengalami yang namanya sakit, sakitnya dia itu tidak menghentikan dia untuk melakukan tugasnya. Ya, ketika dia patah-patah tulangnya atau engselnya bergeser, bahkan ketika tangannya digips sekalipun, masih dia tetap bekerja. Bukan gila kerja, tetapi dia punya etos kerja yang tinggi. Dia melakukannya dengan profesional, bukan karena bayaran. Dia mencintai apa yang dia lakukan, bukan karena diminta. Nah, seperti itu. Jadi walaupun dia mengalami yang namanya sakit, dia tetap melakukannya. Saya katakan seperti itu bukan karena dia cari gila uang. Kenapa? Setelah dia melakukan film selesai MacGyver, dia mengundurkan diri. Dia tidak harusnya bisa menjadi aktor yang besar, dapat bayaran besar, tetapi dia mundur, hanya mengambil peran-peran kecil saja, sekedarnya. Dan itu tidak begitu banyak orang tahu. Dan kemudian dia mundur dalam arti dia menikmati masa tuanya. Dia tidak forsir untuk melakukan apa kerjaannya. Dia menikmati. Kan dia lihat aja di gambaran yang foto kecil itu lingkaran. Dia masih ada sampai hari ini, ya hidup sehat. Ya walaupun dia masih ada sisa-sisa rasa sakit zaman dulu, ketika dia menjadi MacGyver masih ada sampai sekarang. Itu resiko memang pekerjaan. Tapi kita bisa meniru dari cara dari Richard Dean Anderson ini. Apa yang kita tiru? Ya, etos kerja atau dedikasi yang tinggi. Seorang pelayan Tuhan yang profesional pun harus punya etos kerja dan dedikasi tinggi juga. Amin. Jadi bukan hanya sekedar yang penting muncul hadir gitu ya, ngumpulin duit, jebret, jelas selesai. Ya. Enggak, tetapi kita punya etos kerja yang tinggi. Nah, untuk profesional dunia pun harus begitu, apalagi kalau di gereja. Terus kita belajar juga dari Richard Dean Anderson ini, dia mencintai apa yang dia lakukan. Artinya dia sangat menyukai dengan apa yang dia lakukan. Seperti itu. Maka kita harus mencintai apa yang kita lakukan. Kemudian dia punya moral kompas. Moral kompas artinya kita bisa melihat dalam kehidupan pribadinya, dalam kehidupan apa yang kita lakukan pun harus punya moral kompas buat kita semua. Moral kompas kita adalah firman Tuhan. Kayak kita nggak mungkin kita melakukan itu tanpa ada bimbingan. Pasti kita harus punya bimbingan. Bimbingan utama kita adalah Alkitab. Ya. Dan kita belajar dari Richard Dean Anderson ini sebagai pelayan Tuhan, kita harus punya
totalitas. Artinya kita melakukan pelayanan enggak setengah-setengah, enggak sekedarnya saja. Amin? Ya, seperti itu. Nah, yang sekarang yang ketiga, apa yang diingatkan Paulus membuat kita semua supaya kita menjadi aktif, pelayanan yang lainnya secara aktif. Bagian B sekarang, Roma 12 ayat 8 bagian B. Apa kata sukacita? Hendaklah ia melakukannya dengan sukacita. Nah, kata teks Yunani kata sukacita ini enggak seperti pengertian umumnya. Kan kalau namanya sukacita happy, senang, hahaha hihi gitu ya. Bukan begitu. Kata sukacita sini kalau sini dilihat dari kata aslinya itu punya pengertian kerelaan hati yang ceria, kerelaan hati yang ceria atau kesiapan pikiran yang penuh semangat. Kadang-kadang ya ada masalah dalam sesuatu dalam satu pelayanan ya membuat orang jadi nggak semangat gitu ya. Ya, tapi kayak contohnya worship leader tadi ya. Walaupun teks komputernya lagi lambat gitu ya, teksnya lambat keluar atau kurang pas gitu ya, memang agak lama keluarnya, tapi tetap semangat. Makanya diingatkan juga tadi kan sama worship leader. Ya walaupun teksnya kurang pas, jadi tetap aja memuji Tuhan. Intinya begitu ya. Haleluya. Nah begitu juga dengan kita. Kita tetap melakukan pelayanan dengan sukacita, walaupun ada tantangan. Nah balik lagi kepada kata sukacita ini. Kata sukacita ini secara pengertian itu unik. Kenapa? Karena kata-kata ini satu-satunya muncul kata benda di seluruh perjanjian baru yang menunjukkan kata itu. Jadi benar-benar melakukan punya kerelaan hati yang ceria. Seperti itu. Bahasa Indonesia panjang ya. Kalau bahasa Yunani itu lebih sedikit lagi sebenarnya. Kata sukacita di sini berarti menunjukkan bahwa pelayanan kemurahan hati orang percaya itu mempunyai kualitas secara batinia itu yang berbeda dengan orang yang umumnya, yaitu roh yang tidak merasa terbebani oleh kebutuhan orang lain. Ada orang yang merasa terbeban bukan karena merasa compassion, enggak, tetapi merasa dibebani gitu ya. Okay. Terbeban dengan dibebani itu beda kan? Seperti itu. Jadi ada roh yang tidak merasa terbebani oleh kebutuhan orang lain. Makanya dia mau melayani dengan sukacita. Memang Paulus memahami bahwa yang namanya berurusan dengan penderitaan secara terus-menerus itu bisa ya menyebabkan apa? Kelelahan empati atau dilakukan dengan rasa terpaksa bahkan sedih ya. Itu memang manusiawi, memang. Tapi kita lihat, ya, dengan konsep yang sama beberapa penulis Alkitab itu mereka memberikan pandangannya. Contohnya si John Calvin, ketika dia bicara tentang sukacita ayat ini, dia mencatat bahwa tidak ada yang lebih menyedihkan bagi orang yang menderita selain melihat orang yang menolongnya melakukan dengan wajah muram atau enggan. Nah, kita lihat ya, berarti tidak ada yang lebih menyedihkan bagi orang yang menderita selain melihat orang yang menolongnya melakukan dengan wajah yang. Jadi kalau orang yang mau ditolong, terus datang ada orang yang menolongnya, tapi yang menolongnya itu melakukannya dengan wajah yang muram, sakitnya bukan menjadi sembuh, tetapi sakitnya makin tambah sakit. Ya seperti itu. Makanya kadang-kadang orang yang melakukannya dengan sukacita walaupun ya berkuranglah sakitnya. Memang beda dengan ketika kita bicara dengan menangislah dengan orang yang menangis, tertawa dengan orang yang tertawa. Ini bicara tentang orang yang meninggal atau orang yang berbahagia, ya lain cerita. Bukan menderita atau bukan mentertawakan orang yang lagi sakit. Nah itu lain lagi. Itu humor slapstick itu kan kadang-kadang orang jatuh tertawa malah ketawain gitu ya.
Orang udah sakit menderita malah ketawain, itu umum ya. Tapi ini bicara tentang sesuatu ya, bicara tentang pelayanan atau sukacita. Nah, sukacita di sini ada hilarotes ya bahasa Yunaninya. Ini sukacita ini memastikan bahwa si penerima bantuan itu merasa dikasihi. Itu kata sukacita yang dalam Roma 12 ini. Nah, ada lagi penulis gereja. Ya namanya Stanley, bukan Stanley yang main musik ya. Tapi Stanley Horton. Ya, M. Horton. Dia di bukunya itu bisa ketika dia bicara tentang kasih atau karunia roh, dia menekankan bahwa sukacita bukan sekedar usaha mental, melainkan manifestasi dari buah roh yang bekerja dan bersama dengan karunia roh. Jadi bukan usaha mental, tetapi manifestasi dari buah roh yang bekerja sama dengan karunia roh. Masing-masing yang namanya buah roh itu kan ada, ya. Nah, ketika itu bekerja sama dengan ya karunia roh dengan memanifestasi atau menyatakan dengan tindakan, itulah yang namanya sukacita dalam melayani Tuhan. Kata sukacita ini. Jadi melakukan kemurahan dengan sukacita membuktikan bahwa pelayanan tersebut dipimpin oleh roh, bukan karena diwajibkan. Ya, masing-masing dia kita sudah punya ada peran yang dipercayakan mendapatkan peran sebagai pengurus gereja. Dia lakukan dengan sukacita, bukan kewajiban organisasi saja. Ya. Tantangan dalam menunjukkan kemurahan ini memang keletihan, seperti yang saya katakan tadi ya. Letih secara fisik, letih emosi. Tetapi ingatlah selalu bahwa Roh Kudus memberikan kesegaran batin sehingga apa? Pelayan Tuhan tetap bisa memiliki wajah ceria karena apa? Sumber kekuatan bersifat supranatural. Itulah yang menjadi jawaban sebenarnya ketika dia tanya, Ibu Xiaomi kok itu kelihatannya senyum-senyum terus ya, sukacita. Oh tapi saya sakit ini lagi yang ada capek lagi habis kerja ini. Tapi kenapa sukacita? Nah ini yang dikatakan yang namanya ya menunjukkan kemurahan. Ya. Tetap memberikan kesegaran batin sehingga bisa memiliki wajah ceria. Kenapa? Karena ada sumber kekuatan. Dari mana? Dari mana? Dari Roh Kudus. Makanya kita sangat memerlukan Roh Kudus. Ya, itulah sebabnya kenapa kita berdoa dan kita selalu minta bimbingan dan penguatan dari Roh Kudus. Kayak kita bernyanyi, peganglah tanganku Roh Kudus. Kapan? Setiap hari. Enggak hari ini ya, besoknya enggak, bukan itu. Tetapi setiap hari. Karena itulah kekuatan supranatural kita. Sesuatu yang kita dapatkan itu lebih dari apa yang kita dapatkan biasa. Nah, sukacita dalam pelayanan ini berasal dari kesadaran bahwa pelayanan adalah bagian dari panggilan Allah. Sukacita ini bertahan dan berakar pada relasi dengan Tuhan. Jadi ada hubungan dengan Tuhan. Oleh sebab itu pelayanan itu harus dijalankan dengan apa? Sukacita. Kita sudah terima sukacita ya, kita lakukan dengan sukacita. Makanya ada lagu ya, terima sukacita surga. Ya itulah kekuatannya. Kita pastilah ada waktunya kita capek, sakit. Tetapi yang membuat kita tetap kuat, tetap ya bekerja, itu sukacita surgawi. Makanya kata Bapak Ibu Gembala juga sini, selama mereka masih hidup, artinya masih bisa bergerak, beraktivitas dan mereka tetap bisa melayani Tuhan di sini. Amin. Itulah sukacita surga yang masih ada, yang diberikan Tuhan. Nah, hati kita itu haruslah tetap terhubung dengan apa? Sumbernya. Bukan berhubung dengan sumber keuangan, bukan. Tetapi sukacita dari surga. Karena
sukacita inilah yang menjaga ketekunan kita untuk tetap setia melayani Tuhan. Amin. Bukan karena ada donat misalnya tiap tahun. Apa itu donat? Doi Natal. Bukan, enggak. Tetapi itu sukacita dari surga. Bukan juga kita menjadi orang yang munafik, menunjukkan bahwa kita ini ya kelihatan kayak seorang joker atau pelawak yang biasa-biasa. Kadang-kadang yang namanya pelawak itu dunia itu kadang-kadang dia hidupnya hancur, depresi dan akhirnya bunuh diri. Tetapi dia menunjukkan dalam dunia bahwa dia lagi senyum-senyum. Enggak, bukan seperti itu. Kita bisa belajar di dua komedian Kristen yang hebat. Mungkin Bapak Ibu tidak begitu kenal dengan mereka. Ada yang tahu siapa mereka? Ada dua namanya, saya tampilkan, yaitu Michael dan Sinbad. Sinbad ini seorang aktor komedi Kristen. Kalau Michael Junior ini seorang komika. Ya. Dan dua orang ini adalah salah satu dari sekian banyak komedian Kristen yang clean komedi. Saya bilang clean komedi, kenapa? Mereka benar-benar memberikan komedi yang bersih. Ketika mereka berbicara dan berakting, orang-orang yang menontonnya itu bisa tertawa terbahak-bahak dengan sukacita. Karena apa? Mereka lucu dan bisa menampilkan kelucuan. Tetapi kelucuan yang mereka pakai, mereka tampilkan itu bukan kelucuan yang duniawi. Kalau di dalam dunia itu harus ada yang namanya humor-humor yang jadi kewajiban. Yaitu kewajibannya apa? Membuat orang lain itu jadi korban. Itu komedi. Perhatikan saja komedi-komedi dunia, lagi nonton film. Siapa yang dikorbankan? Biasanya fisik orang lain, penampilan ya, tinggi badan, atau sakitnya orang lain dibuat tertawakan, apalagi agama orang lain ditertawakan. Makanya kan ada yang, ya kalau buat kita sih dijadikan bahan ejekan itu sesuatu makanan hari-hari gitu ya. Tetapi kalau yang orang lain, begitu ketika dijadikan bahan komedi, jadinya disebut penistaan, ya, tuntut, darahnya halal gitu kan. Aduh, yang terjadi muncullah aslinya, yaitu suka keributan. Kemudian mereka pun jadikan berantem. Nah, dua komedian ini benar-benar menunjukkan komedi bersih. Dia tidak memberikan penolakan kepada sesuatu yang kudus, sakral. Dia tidak melakukan komedi yang menjelekkan kekudusan, enggak. Nah, kata-katanya pun bukan kata-kata kasar yang membuat, ya kadang-kadang yang bahkan sosok yang komedian Kristen terkenal pun di Indonesia, kadang-kadang kalau dia bersaksi di gereja bagus, tapi ketika dia menjadi orang komika di luar, bisa mengeluarkan kata-kata atau komedi yang ya bisa jayus, bisa jorok, muncul dari kata yang sama ketika dia di gereja memuji Tuhan. Nah, tapi dua orang ini enggak. Dia bisa berfokus pada kejadian sehari-hari yang lucu, ya, pernikahan, atau kadang menertawakan diri sendiri, dan membuat orang ya daripada untuk mengambil contoh orang lain untuk ditawakan. Tapi sebenarnya kadang-kadang mereka pun merasa ya lelah dalam kehidupan. Ya. Kelelahan mereka kadang-kadang itu mereka bagaimana membuat sesuatu atau skrip membuat orang lain tertawa. Karena yang namanya skrip untuk yang paling sulit di dunia adalah skrip komedi. Tidak bisa di satu gereja orang bisa ketawa, tetapi di gereja lain tidak tertawa. Dan sama gitu, enggak. Ketika saya bawakan sebuah komedi,
anak-anak dia pakai roki. Di gereja A, anak-anak bisa saja ketawa. Kenapa? Ya lucu. Kemudian di gereja B, mereka lihat diam aja semuanya. Gak ada ekspresi mukanya gimana gitu. Lihat aja si Rocky yang bergerak-bergerak dan bicara. Coba diam gitu. Nah seperti itu. Dia nggak bisa. Nah si duo komedian ini juga sama. Kadang-kadang jadi buat gitu, aduh gimana bisa berani. Tetapi kebersamaan mereka adalah mereka lebih kepada saya memberi. Memberi. Daripada saya mendepresi, saya memberi. Memberi apa? Memberikan sukacita, membagikan sukacita. Yang namanya orang ketawa itu bisa menjadi nular. Saya sudah pernah tampilkan video di mana satu orang tertawa, ternyata orang lain juga ikut tertawa. Ya. Kadang-kadang juga kita bisa melakukan sesuatu yang bisa menjadi orang yang melakukan apa yang kita lakukan. Kalau misalnya kita sebut, siapa yang bisa bilang kata H? Bisa? Bisa semua. Sebutkan kata H itu 10 kali. Dimulai dari Stanley. H sampai 10. Enggak kedengaran ya? Kedengaran enggak? Enggak kedengaran ya? Coba sampai si di belakang kedengar. Coba lagi. 1, 2, 3. Ya, Kadela? 11. Udah 11 belum? Iya. Lanjut 12. Dua belas, 13. Udah 13, 14 sampai 14. Lanjut 15. Hah? Lanjut 16. Lanjut 17. Lanjut 18. Baru 4 loh. Lanjut 19. Iya, Luis 20. 21. Ayo. 21. Lanjut 22. Dua tiga. Oh. Bu, 24. Oh, Bapak 24. Dua empatnya silent. 25-nya Ibu. Iya, Bapak Rewan. 26. Ya, intinya ya, sukacita surga itu bukan dibuat-buat. Ya, mungkin ini sebuah ilustrasi saja.
tapi buat saya ketawa sampai keluar air mata ya. Kenapa? Ini sukacita bisa dipancarkan ya, pancarkan dari satu kepada yang lain, artinya bisa menular, namanya sukacita surga. Ya bukan hanya sekedar ketawa saja. Nah hari ini sekali lagi Paulus sudah menegaskan bahwa kehidupan jemaat adalah kehidupan yang bergerak. Karena setiap orang itu dipanggil untuk apa? Untuk apa? Mengambil bagian untuk menjalankan karunia dan amin. Melayani dengan sukacita. Ya. Kita melayani dengan sukacita, bukan ya sekedar saja karena mau ada, enggak. Tapi melayani dengan sukacita. Oke. Kalau gitu kita berdoa untuk pagi ini. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur pagi hari ini kami sudah diingatkan untuk kami semua jemaat-jemaat Tuhan GSC Batu Ampar, dan kami harus menjadi jemaat yang aktif di gereja, bukan hanya sekedar aktif bergerak saja tetapi aktif melayani-Mu Tuhan. Ingatkan kami supaya kami selalu terus dapat bekerja sama dengan baik dan kami bersama-sama melayani, menerapkan karunia atau menjalankan apa yang sudah Engkau berikan. Kami akan tetap terus mempertahankan sukacita surga yang Engkau beri supaya kami dapat melakukan yang terbaik. Semua kemuliaan hanya Bung, dan dari-Mu apa yang kami terima kami kembalikan padamu Tuhan. Terima kasih, ini pengucapan syukur kami, tetap pakai kami, tuntun kami setiap hari selalu. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa, haleluya, amin. Puji Tuhan, luar biasa ya firman yang barusan dibawakan oleh Bapak Pasti Bapak Ibu yang hadir di tempat ini, pasti kita sudah diberkati lewat firman Tuhan yang barusan dibagikan oleh hambanya, di mana kita diingatkan agar kita semua jemaat ambil alih dan setia, dan kita akan bersukacita untuk melayani Tuhan. Baik, kita akan memberikan persembahan. Tapi sebelum kita menjalankan persembahan, dengan kasih Tuhan, Ibu Ria membawakan doa persembahan. Kita saat dalam doa. Bapa surga, terima kasih Tuhan, kami sungguh bersyukur buat firman yang telah kami dengarkan. Biarlah kiranya Tuhan Roh Kudus boleh menerankan firman itu dalam setiap hati setiap kami, sehingga kami bukan hanya menjadi pendengar, melainkan kami boleh menjadi pelaku-pelaku firman-Mu Tuhan. Ajarkan kami untuk terus melakukan kehidupan ini sesuai dengan kebenaran firman Tuhan yang menjadi pedoman, menjadi terang dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa di surga, kami percaya Tuhan Engkau telah memberkati hamba-Mu, kiranya Engkau terus memberkati kehidupannya Tuhan, Engkau terus memakai, biarlah kiranya Engkau terus memberikan hal-hal yang baru baginya Tuhan Yesus, biarlah dimanapun dia berada, dalam pelayanannya, dalam kegiatannya, apapun yang dilakukan, Engkau memberkati. Demikian juga Engkau berkati setiap kami yang hadir, biarlah kiranya dalam kehidupan kami juga boleh memuliakan nama Tuhan. Terima kasih Bapa, pada saat ini waktunya kami untuk memberikan persembahan. Kami ucap syukur buat berkat bukan hanya secara rohani yang kami terima, tetapi juga secara materi yang telah Engkau berikan bagi kami melalui apapun, bahkan terutama melalui pekerjaan kami Tuhan. Biarlah saat ini Tuhan
sebagai ucapan syukur kami mau memberikan persembahan kami. Biarlah kiranya Engkau sucikan, kuduskan Tuhan, itu membantu pekerjaan Tuhan di tempat ini. Kami percaya ketika kami memberi, kami tidak kekurangan, bahkan kami terus berkelimpahan di dalam kasih-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa di surga, biarlah kami juga Tuhan Yesus selalu taat akan kebenaran firman-Mu Tuhan di dalam hal memberi. Terpujilah nama-Mu Tuhan Yesus, Engkau berkati setiap kami. Dan kami ucap syukur kepadamu, hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami akan memberi. Haleluya, amin. Bangga Bapa punya Allah seperti Engkau. Sungguh bangga Yesus atas segala pengorbanan-Mu. Tak ingin aku hidup lepas dari kasih-Mu. Kasih-Mu menyelamatkan dan beriku pengharapan. Ini ku persembahkan apa yang aku miliki. Memang tiada berat dibilang dibanding dengan kasih-Mu. Namun ku ingin memberi dengan sukacita di hati, karena ku tahu ini menyenangkan hati-Mu. Sungguh ku bangga Bapa punya Allah seperti Engkau. Sungguh ku bangga Yesus atas segala pengorbanan-Mu. Tak ingin aku hidup lepas dari kasih-Mu. Kasih-Mu menyelamatkan dan beriku pengharapan. Kini ku persembahkan apa yang aku miliki. Memang tiada berat dibilang dibanding dengan kasih-Mu. Namun ku ingin memberi dengan sukacita di hati, karena ku tahu ini menyenangkan hati-Mu. Terima kasih Bapak Ibu untuk persembahan yang sudah diberikan untuk pekerjaan Tuhan di tempat ini. Saya yakin percaya Tuhanlah yang akan membalaskan kepada kita semua. Sebelum kita menutup ibadah kita untuk pengumuman ibadah kita di sepanjang minggu ini, untuk ibadah KKA hari Kamis tanggal 22 bulan 1, pemimpin pujian Ibu Melda, renungan Ibu Gembala bertempat di pastori atau gereja yang dari keluarga Bapak Johan. Selanjutnya ada ibadah Jumat, doa hari Jumat tanggal 23 bulan 1, pemimpin pujian Ibu Siombing, renungan Bapak Gembala, tempat gereja. Untuk ibadah raya hari Minggu tanggal 25 bulan 1, pemimpin pujian Saudara Kristi, firman Tuhan Bapak Wesley, keyboard Abigail, sekolah minggu Ibu Ria, operator LCD Saudara Luis, operator sistem Saudara Sihol. Selamat melayani. Baik Bapak Ibu, tibalah saatnya kita akan mengakhiri ibadah kita. Saya undang Bapak Ibu untuk bangkit berdiri.
Terima kasih Roh Kudus, terima kasih Bapa, karena tuntunanmu Tuhan, ibadah kami boleh berjalan ini Tuhan, karena kami merasakan hadirat-Mu. Kami selalu merasakan pertolongan-Mu Tuhan di dalam kehidupan kami. Bapak, terima kasih juga Yesus untuk firman-Mu yang boleh kami dengarkan saat ini Tuhan lewat hamba-Mu, di mana Tuhan firman-Mu mengingatkan kami agar kami Tuhan jemaat GCA Batu Ampar agar selalu setia melayani Engkau Tuhan tanpa kami membebankan orang lain. Bapa, mampukan kami Tuhan setiap jemaat-Mu agar kami Tuhan betul-betul benar-benar yang memiliki kerinduan, yang memiliki mengasihi, benar-benar mengasihi-Mu. Bapak, kami juga berdoa Tuhan untuk sepanjang ibadah yang ada di GCA Batu Ampar, biar Tuhan Engkau yang mendahulukan, biar Tuhan setiap mulai ibadah dari KKA, mulai dari ibadah doa, bahkan ibadah untuk ibadah raya Tuhan, biar Tuhan Engkau yang selalu memberkati semua sidang jemaat-Mu Tuhan, biar Tuhan Engkau yang selalu menjaga, Engkau yang selalu Tuhan yang memberikan semua kesehatan kepada setiap jemaat-Mu Tuhan GCA Batu Ampar. Kami juga berdoa Tuhan saat ini untuk kota Balikpapan yang kami cintai Bapa. Biarlah Tuhan semua pemimpin yang sudah Tuhan pilih, mulai dari gubernur, wali kota, bupati, sampai jajaran yang terendah, kami berdoa Tuhan dalam nama Yesus. Biarlah Tuhan pemimpin yang sudah terpilih ini benar-benar pemimpin yang betul menjalankan sesuai dengan perintah-Mu, benar-benar pemimpin Tuhan yang mengasihi warganya Tuhan, benar-benar pemimpin Tuhan yang menjalankan sesuai dengan kehendak-Mu Tuhan. Kami juga berdoa Tuhan buat semua anak-anak jemaat Tuhan, buat pemuda youth Tuhan, mereka ini adalah generasi penerusnya Tuhan gereja ini. Biarlah Tuhan semua anak-anak youth yang saat ini Tuhan dalam belajar Tuhan, biarlah Tuhan Engkau yang selalu menambahkan hikmat, Engkau yang selalu Tuhan yang berkati kesehatan mereka, Engkau jauhkan mereka Tuhan dari segala pergaulan yang mempengaruhi mereka Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami akan menyerahkan semua aktivitas kami minggu ini. Terima kasih Roh Kudus. Kami juga berdoa Tuhan, kami melihat Tuhan untuk kesehatan hamba-Mu Tuhan, Bapak Gembala yang saat ini sedang terus dalam pemulihan. Biarlah Tuhan Engkau yang selalu Tuhan menjaga, Engkau berikan Tuhan, biarlah Tuhan hamba ini setiap saat, biar kami biarlah Tuhan bersama-sama melayani. Baik juga Tuhan untuk Ibu Gembala, biarlah Tuhan yang selalu Engkau berikan kesehatan, Engkau berikan Tuhan yang selalu kekuatan Tuhan untuk misalnya mendampingi misalnya Bapak Gembala. Terima kasih Roh Kudus, terima kasih, terima kasih. Inilah Tuhan ucapan syukur kami. Haleluya, haleluya, amin. Sebelum kami akan menutup ibadah ini, mendoakan buat saudara-saudara yang akan dilantik pada hari ini. Baca siapa-siapa yang akan membawa mengambil bagian dalam pelayanan ini.
Sekretaris Jolin, Bendahara Ibu Erlin, mulai kepada berikutnya Humas Ibu Gembala, doa Ibu Gembala, musik Bapak Marcel, ibadah Ibu Ria, renungan Bapak pembangunan multimedia Saudara Luis, sound system Saudara Syahid Sihol, kaum wanita Ibu Etna, pembina kaum muda Ibu Dela, sekolah minggu Ibu Ria, multimedia Saudari Luis, Saudari Jolin, sound system Saudara Rewan, anggota kaum wanita Saudara semua kaum wanita, pembina Ibu Yud, Saudara Yud, Saudara Rewan, sekolah minggu Ibu Ria. Jadi hari ini saudara-saudara sebagai pengerja gereja Sidang Jemaat Allah Batu Ampar, saya percaya Tuhan akan terus menolong dan memberkati semua, dan Roh Kudus yang mengambil alih dalam pelayanan ini sehingga semuanya berjalan dengan pertolongan Tuhan saja. Karena saudara-saudara pasti ya tidak akan yang mau bilang apa sanggup atau apa, tapi saya percaya Tuhan yang akan menyanggupkan sehingga semuanya berjalan dengan campur tangan Tuhan. Mari kita akan satu di dalam doa. Dan saudara-saudara jemaat Tuhan, saudara-saudara, kalau boleh kita berlutut. Mendoakan saudara-saudara yang ada. Kuserahkan hidupku pada Tuhan.
Jemaat Tuhan, angkat tangan, doakan untuk semua para pengurus-pengurus gereja yang doakan supaya dapat bekerja sama dengan baik, melayani Tuhan lebih lagi. Bapak Gembala akan tutup dengan doa. Berkat sekali lagi kita nyanyikan kor ini. Ku serahkan, ku Pada akhirnya kebaktian ini kami serahkan di dalam tangan-Mu. Tuhan memberkati semua jemaat Tuhan. Bila akan pulang, berkatilah yang pulang, memberkati juga yang tinggal. Berdoa semuanya dalam pertolongan Tuhan. Saudara-saudara, terimalah berkat Tuhan. Anugerah dari Allah Bapa, kasih sayang daripada Tuhan kita Yesus Kristus, persekutuan dan penolong oleh kuasa Roh Kudus akan menyertai saudara dan saya mulai dari saat ini sampai Maranatha. Tuhan Yesus datang kali yang kedua menjemput kita bersama-sama dengan Tuhan dalam kerajaan-Nya. Kita semua yang percaya katakan amin. Tuhan berkati, selamat hari Minggu.